Teman-teman, tahu nggak sih waktu Tuhan Yesus masih kecil, Tuhan Yesus itu pernah ditemukan di bait Allah. Tuhan Yesus di antara para guru, ahli hukum agama Yahudi adalah peristiwa pertama kehidupan awal Tuhan Yesus diceritakan dalam Injil Lukas. Peristiwa ini adalah satu-satunya peristiwa yang terjadi pada masa kecil Tuhan Yesus yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya yang terjadi pada Tuhan Yesus di saat itu? Makanya ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh ya. God bless you teman-teman. Shalom teman-teman, kenalkan aku Mika. Kita mau ya berdoa untuk hari ini Tuhan. Makasih Tuhan, untuk hari ini kami mau ibadah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Oke, sekarang kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Semangat katakan haleluya. Haleluya. Semangat. Sekarang boleh kembali duduk ya adik-adik. Kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Lipat tangannya, tutup
untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, berikan kami roh dengar-dengaran ya Tuhan Yesus. Agar kami bisa mendengar setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Luar biasa. Oke, berjumpa lagi dengan kakak Melvi. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus di bait Allah adik-adik. Oke, jadi tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem adik-adik pada hari raya Paskah. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, setelah hari-hari raya selesai, pergilah mereka pulang. Tapi Yesus tetap tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tua mereka adik-adik. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang di seperjalanan mereka adik-adik, akhirnya berjalanlah mereka pulang sehari jauhnya adik-adik. Lalu mereka pun mencari Yesus ke kaum keluarga mereka, bahkan ke orang yang mereka kenal adik-adik. Tapi mereka tidak menemukan Yesus. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Dia. Kemudian adik-adik, sesudah 3 hari lamanya mereka pun menemukan Yesus adik-adik. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Dia sedang mendengarkan orang-orang, bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Dan semua orang yang mendengarkan Yesus pun adik-adik, mereka terheran-heran karena kecerdasannya adik-adik. Dan mereka pun terheran karena jawaban-jawaban Yesus adik-adik. Dan ketika mereka menemukan Yesus adik-adik, berkatalah ibunya kepada Yesus, "Nak, mengapa kamu berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau, nak." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau mencari aku? Tahukah engkau seharusnya aku berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi adik-adik, orang tua Yesus tidak mengerti apa yang dia katakan. Dan mereka pun kembali berjalan pulang ke Nazaret. Dan orang tua Yesus pun tetap mengasuh Yesus, dan ibunya pun menyimpan perkara-perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus pun semakin besar adik-adik, dan dia semakin bertambah hikmatnya. Dan Yesus pun semakin dikasihi Allah dan oleh banyak manusia. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita seperti Tuhan Yesus adik-adik yang memiliki Roh Kudus dan bertambah hikmatnya, supaya kita bisa memimpin dan memberitakan firman Tuhan walaupun kita masih anak-anak. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat makasih rahmat-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami bisa beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus, kiranya setiap apa yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, semuanya bisa berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Yesus setiap firman-Mu yang Tuhan sampaikan pada hari ini Tuhan Yesus bisa kami mengerti, tertanam di pikiran kami, terlebih lagi kami bisa melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur ya. Amin. Shalom kakak-kakak IRC Sawangan. Hari ini Evelyn akan membacakan ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kakak undang yuk sekali lagi kita semua bangkit berdiri.
Kita mau berdoa, kita tutup ibadah kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan kerjakan, buat semua apa yang sudah kami pelajari hari ini. Melalui firman Tuhan, melalui ibadah kami, biar ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang sebelum kami selesai ibadah Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak, adik-adik keluarga yang melihat tayangan online ibadah hari ini Tuhan. Biar diberkati Tuhan dengan kesehatan, perlindungan, sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan, kemanapun mereka pergi melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai. Pendidikan mereka, sekolah mereka diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi kepala bukan ekor. Dan mereka melakukan apa saja yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.